Halo, balik lagi nih guys di YND Second. Kali ini saya mau bahas alur cerita Raya and the Last Dragon. Film ini tuh menjadi film animasi pertama Disney yang terinspirasi dari budaya khas Asia Tenggara. Para kru produksi film ini juga melakukan riset langsung ke berbagai negara di Asia Tenggara, yaitu Laos, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Film ini dirilis di tahun 2021, disutradarai oleh Don Hale dan Carlos Lopez Estrada, yang dirilis oleh Walt Disney Pictures, serta beberapa pengisi suara seperti Kelly Mary Tran sebagai Raya, Awkwafina sebagai Sisu, Isaac Weng sebagai Bone, Gemma Chan sebagai Namari, Daniel Dae Kim sebagai Benja, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, kita langsung bahas saja alur ceritanya ya. Jadi, di negeri yang damai dan tentram ini, tiba-tiba diserang oleh para monster dan penduduknya berubah menjadi batu. Akankah mereka terselamatkan atau selamanya menjadi batu? Berawal dari 500 tahun yang lalu, di mana negeri bernama Kumandra hidup damai, bahkan manusia dan naga hidup berdampingan secara harmonis. Namun, tiba-tiba monster Drun datang dan menyebarkan wabah yang jika menyentuh manusia akan berubah menjadi batu. Para naga kemudian mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia, tapi usaha itu tak cukup dan malah merubah naga menjadi batu. Hingga akhirnya, naga terakhir yang bernama Sisu muncul dan memusatkan kekuatan sihir para naga, yang memang sebelumnya sudah dikumpulkan lalu dibuatlah sebuah permata naga. Cara itu ternyata bisa memusnahkan Drun dan membebaskan para manusia, tapi tidak dengan naga. Para naga tetap menjadi batu sampai sekarang. Kini, yang tersisa adalah permata naga dan membuat para manusia berebut untuk mendapatkan permata itu. Sampai-sampai Kumandra terpecah menjadi 5 klan, yaitu Tail Ekor, Fang Taring, Talon Cakar, Spine Tulang Belakang, dan Heart Hati. Berabad-abad kemudian, gadis muda bernama Raya dan hewan peliharaannya Tuk-Tuk yang menyerupai terenggiling memasuki kuil di klan Heart, tempat tinggalnya Raya. Setelah mereka berhasil melewati jebakan-jebakan, Raya harus menghadapi penjaga permata naga. Mereka saling serang untuk membuktikan pantas atau tidaknya Raya mendekati area permata. Setelah pertarungan singkat itu, Raya menang karena jari kakinya berhasil memasuki area tersebut. Saat penjaga itu membuka topengnya, ternyata itu adalah kepala Benja, ayah dari Raya sekaligus pemimpin klan Heart. Benja kemudian mengadakan pesta makan-makan dan mengundang 4 klan lainnya. Ia berencana untuk menyatukan kembali Kumandra layaknya seperti dulu. Tepat saat para klan lain datang, keadaan sedikit tegang. Ya karena seperti yang kita tahu, mereka sekarang saling bermusuhan karena berebut permata naga. Namun di saat itu juga, Raya mencoba mendekati Namari, putri dari Virana, pemimpin klan Taring. Mereka semakin dekat karena memiliki ketertarikan yang sama, yaitu tentang naga. Namari juga mengatakan ke Raya kalau dalam legenda klan Taring, naga Sisu itu sebenarnya masih ada di salah satu dari ratusan sungai negeri Kumandra. Namari lalu memberikan kalung naganya ke Raya sebagai bentuk kedekatan pertemanan mereka. Merasa kalau mereka sudah dekat, walau cuma beberapa jam, Raya memutuskan untuk menunjukkan tempat di mana mereka menyimpan permata naga ke Namari. Sesampainya di kuil, Namari memulai aksi keliciknya untuk mengambil permata naga. Ternyata dari awal ia sengaja mendekati Raya untuk mendapatkan permata tersebut. Mereka kemudian bertarung satu sama lain. Di sini Raya menggunakan bela diri khas dari Indonesia dan Malaysia, yaitu pencaksilat. Sedangkan Namari bertarung dengan metode yang terinspirasi dari Muay Thai dan Krabi Krabong dari Thailand. Tak lama kemudian, Namari mengundang para anggota klannya untuk membantu mengambil permata naga, disusul dari klan yang lain. Lalu Benja datang untuk melindungi Raya dan permata dengan membawa kerisnya. Tapi sayangnya kaki Benja kena panah salah satu anggota klan.
Di saat itu juga permata naga menjadi rebutan dan akhirnya jatuh lalu terbelah menjadi beberapa bagian. Seketika tanah langsung retak dan juga menyebabkan Drun kembali lalu menyerang manusia. Masing-masing klan kemudian mengambil bongkahan permata sebagai penangkal sihir Drun dan pergi. Benja lalu menyadari kalau Drun itu takut dengan air. Karena kaki Benja yang terluka, ia sengaja mendorong Raya ke sungai dan mengorbankan dirinya untuk disentuh Drun lalu berubah menjadi batu. 6 tahun kemudian, Raya dan Tuk-Tuk yang sekarang sudah besar dan dijadikan kendaraan, ya sesuai dengan namanya ya, yang terinspirasi dari kendaraan di Kamboja. Selama 6 tahun terakhir itu, mereka berkeliling mencari sungai yang diduga terdapat Sisu di dalamnya. Rupanya Raya masih ingat dengan legenda dari klan Taring dan mempercayai hal itu. Sekarang ia berakhir di area klan Ekor dan menemukan kapal karam yang di dalamnya ada aliran air sungai yang menjadi sungai terakhir yang ia cari. Setelah melakukan ritual memanggil Sisu, tak lama kemudian air mulai melayang dan muncullah naga Sisu. Where am I? Penghu? Raya kemudian menceritakan keadaan Kumandra yang sekarang, ditambah lagi permata naga yang rusak dan terbagi menjadi beberapa bongkahan. Sisu juga tak yakin bagaimana untuk menyelamatkan Kumandra lagi. Karena permata itu terdiri dari kekuatan saudara-saudara naganya, sedangkan mereka sekarang masih menjadi batu. Lalu Raya memberikan sepotong permata yang ia punya ke Sisu dan membuatnya bersinar. Sisu kemudian mengatakan kalau itu adalah kekuatan saudaranya, yaitu Amba. Sister Amba's magic. All of Kumandra back. Di sisi lain, Namari dan para prajuritnya dalam perjalanan mencari Raya, karena ia tahu kalau Raya pasti sedang mencari potongan permata yang lain. Sisu kini bergabung dengan Raya dan Tuk-Tuk. Mereka pergi ke sebuah gua di mana pemimpin klan Ekor menyimpan sepotong permata itu. Di dalam gua itu ternyata sudah dipasang beberapa jebakan, salah satunya ribuan kumbang dengan kentut bom. Untung saja mereka lihai dan bisa lolos dari jebakan tersebut. Lalu saat masuk ke inti ruangan, terlihat kerangka pemimpin klan yang sedang memegangi sepotong permata. Diduga pemimpin ini menjadi korban jebakannya. Hold on. Sisu? Don't. Dengan berhati-hati, Raya berhasil melewati celah jebakan dan mengambil permata itu. Saat Sisu memegangnya, ia kemudian berubah menjadi manusia. Itu karena kekuatan dari saudara perempuannya ya, yaitu Pren yang ada di dalam permata itu. Selang beberapa saat, Namari datang. Karena masih dendam dengan pengkhianatan Namari saat dulu, Raya membuat Namari dan para prajuritnya tertahan di dalam jebakan. Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk berhasil kabur dan terus lari dari kejaran Namari. Sampai akhirnya Raya mengarahkan Tuk-Tuk ke dalam sungai. Karena kebetulan kendaraan yang Namari tunggangi itu kucing besar yang tentu saja takut air. Hello? Is anybody here? Raya dan teman lainnya berakhir di sebuah perahu milik bocah bernama Bone yang menawarkan tumpangan dan makanan untuk mendapatkan uang. Karena kelamaan, Sisu pun masuk ke dalam air dan berubah menjadi naga. Sisu kemudian membawa perahunya menjauh dari Namari. Setelah itu, Sisu malah keenakan di dalam air, karena memang Sisu itu naga air ya. Tapi Raya kekeh meminta Sisu untuk tetap menjadi manusia, sampai akhirnya mereka menemukan semua potongan permata. Sebab orang-orang saja heboh kalau melihat permata naga dan selalu berebut, apalagi ini naga aslinya ya kan? Sisu pun menuruti apa kata Raya. Bone kemudian memandu perjalanan Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk menelusuri sungai menuju ke klan Cakar untuk mendapatkan potongan permata selanjutnya.
Di tengah perjalanan, Boun menceritakan kalau keluarganya sudah terkena wabah drun dan berubah menjadi batu. Lalu Sisu menjelaskan drun itu kebalikan dari naga. Jadi kalau naga itu membawa air untuk kehidupan dan kedamaian, tapi kalau drun seperti api yang menyerang daratan serta melahap apapun sampai menjadi abu dan batu. Looks like we're here. Of course. Sesampainya mereka di klan Cakar, Sisu mengusulkan untuk memberikan hadiah ke Dang Hai, yaitu kepala suku Cakar, berharap Dang Hai bakalan memberikan permata itu dengan percuma. Tapi karena Raya tahu kalau cara itu bakalan gagal, ia kemudian meminta Sisu untuk tetap tinggal di perahu bersama Boun, sedangkan Raya dan Tuk Tuk pergi mendapatkan permata. Saat berjalan menuju rumah Dang Hai, Raya melihat bayi bernama Noi sendirian. Dan ternyata itu adalah trik jebakan yang dibuat Noi dan 3 teman monyetnya, yaitu Ongis. Setelah Raya teralihkan oleh baby Noi, para Ongis kemudian mencuri barang-barang milik Raya. Mereka kemudian berlari dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Raya. Saat Raya menyadari kalau keluarga Noi juga menjadi korban dari drun, ia pun memberikan tugas untuk Noi dan Ongis agar mendapatkan imbalan yang halal. Raya menyuruh Noi dan Ongis untuk mengalihkan perhatian para penjaga, sedangkan Raya menemui Dang Hai. Namun tak disangka ternyata Dang Hai sudah berubah menjadi batu, dan pemimpin sekarang adalah Dang Hu. Talon has ever I'm going shopping. You could just put it on credit. Oh. Sementara itu, Sisu diajari oleh Boun untuk ngutang. Setelah mendapatkan beberapa barang, para pedagang pun banyak yang protes karena tak ada yang kenal Sisu, tapi sudah berani ngutang-ngutang. Untung saja ada nenek-nenek yang ternyata itu adalah Dang Hu. Ia kemudian menolong Sisu lalu membawanya ke suatu tempat. Sesampainya, Sisu dimasukkan ke dalam ruangan yang berisi drun dan mengancam Sisu, kecuali kalau ia memberitahu di mana bongkahan permata yang lainnya. Tak lama kemudian, Raya dan Tuk Tuk datang menyelamatkan Sisu serta merebut permata naga yang dimiliki Dang Hu. Permata itu membuat Sisu mengeluarkan kabut tebal yang menutupi penglihatan para musuh yang didapatkan dari kekuatan saudaranya, yaitu Jagan. Oh, Toy. I can't believe it. Look around. Di tempat lain, Namari yang tahu kalau Raya sedang mengumpulkan permata, meminta izin ibunya untuk menjegat Raya di tempat selanjutnya, yaitu klan Tulang. Awalnya Virana menolak karena berpikir kalau klan Taring kini punya kehidupan yang cukup. Tapi karena permintaan anaknya yang kekeh, Virana pun mengizinkannya dan meminta para prajurit untuk ikut dengan Namari. Thank you, Mother. I won't let you down. All is hard. Yep. Beralih lagi ke Raya dan kawan-kawan, yang kini bertambah anggota karena Noi dan Ongis ikut serta. Mereka pergi ke klan Tulang untuk mendapatkan permata berikutnya. Sisu! Setelah sampai di desa Tulang, Sisu meyakinkan Raya kalau ia bisa meluluhkan pemimpin di sana dan mendapatkan permata begitu saja. Tetapi mereka malah berakhir ditangkap oleh seorang prajurit klan Tulang, yaitu Tong, yang merupakan orang terakhir yang selamat setelah drun menyerang desa Tulang. What do you plan on doing with us? Gruesome plan in my head. Tak selang beberapa lama, Tuk Tuk, Boun, Noi, dan Ongis datang mendobrak masuk lalu menyelamatkan Raya dan Sisu. Bersamaan dengan itu, Namari dan para prajuritnya datang mendekati gerbang klan Tulang. Raya kemudian meminta Tong untuk bekerja sama dan membawa teman-temannya keluar lewat pintu belakang. Sedangkan ia melawan Namari dan para prajuritnya sendirian. Raya mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Terlihat di sini Raya menggunakan topi capingnya dan membawa senjatanya yang menyerupai keris. Dalam pertarungan ini, Namari terlihat lebih unggul. Saat Raya mulai kalah, Sisu kemudian menampakkan dirinya sebagai naga di depan semua orang. Namari tertegun melihatnya sampai berkaca-kaca matanya. Lalu Sisu menggunakan kekuatan kabutnya untuk menyelamatkan Raya dan yang lain. Setelah Sisu memperlihatkan wujud aslinya, Tong menyerahkan permata dari klan Tulang ke Sisu. Seketika hujan datang, kekuatan itu dipercaya dari saudara laki-lakinya, yaitu Pengu. Lalu Raya menjelaskan semuanya termasuk tujuannya mencari potongan permata naga.
dan menggunakan bantuan Sisu untuk mengalahkan Drun serta mengembalikan semua orang. Kini yang lain setuju bergabung bersama Raya, termasuk Tong, untuk upayanya membebaskan semua orang. Kemudian mereka membuat rencana agar bisa mendapatkan permata terakhir, yaitu di klan Taring. Sisu mengusulkan untuk mendekati Namari dengan memberinya hadiah. Jadi nantinya Namari bakalan rela memberi permatanya. Tapi Raya langsung menolak menggunakan rencana itu. Kemudian Sisu membawa Raya ke klan Hati dan memasuki kuil. Di sana Sisu menunjukkan saudara-saudara naganya yang menjadi batu. Karena kebetulan disitulah tempat kejadian 500 tahun yang lalu. Raya mendengarkan perkataan Sisu tentang awal mula terciptanya permata naga yang terbuat dari gabungan kekuatan-kekuatan saudaranya. I don't know why they chose me. And the same can happen with Namari. Raya juga memutuskan untuk meyakini rencana Sisu agar mendekati kembali Namari dan bersama-sama mengembalikan Kumandra. Malam pun tiba, Raya dan yang lain mulai menyusun rencananya. Noi dan para Ongis pergi ke kamar Namari lalu memberikan kalung naga yang dulu pernah dikasihkan ke Raya sebagai tanda perdamaian, serta surat mengajak Namari ketemuan. Lalu Raya pergi ke dekat danau untuk menemuinya. Di sana mereka terlihat saling percaya satu sama lain. Bahkan Namari juga menyerahkan permata naganya ke Raya. Tapi saat Sisu muncul, Namari malah mengadakan panahan ke arah Raya, mengancam untuk memanahnya jika Sisu dan potongan permata lainnya tidak diberikan ke Namari. Tuk-Tuk dan yang lain kemudian datang membela Raya, tapi Sisu meminta mereka untuk percaya padanya. Saat Sisu mencoba mendekati Namari, Raya melemparkan pedangnya ke arah panahan Namari. Sayangnya langkahnya itu malah membuat anak panahnya meleset dan mengenai Sisu. Sisu kemudian terjatuh ke sungai. Bersamaan dengan itu, air sungai yang biasanya menjadi penghalang bagi Drun juga kini mulai surut. Nothing. Lalu Namari pergi ke ibunya, tetapi malah menemukan kalau Virana kini berubah menjadi batu. Raya kemudian menemui Namari dengan penuh amarah. Mereka kemudian kembali bertarung. Sedangkan Tong, Bun, Tuk-Tuk, Noi, dan Ongis menggunakan bongkahan permata yang sekarang kekuatannya memudar itu agar terhindar dari Drun serta menolong orang-orang. Keep going! I never meant for any of this to happen. Di tengah perkelahiannya, Raya melihat temannya yang membantu orang-orang. Ia pun langsung ikut serta membantu menyelamatkan para warga. Tak hanya itu, Namari juga ikut membantu mereka. Lalu tiba-tiba tanah mulai retak dan Raya serta yang lain terjatuh ke dalam lubang. Kekuatan permata juga hampir habis. Sekeliling mereka dipenuhi dengan Drun yang siap menyerang mereka. Lalu Raya ingat dengan pesan dari Sisu bahwa satu-satunya untuk menghentikannya adalah saling percaya. Karena yang lain masih tidak percaya dengan Namari, maka Raya mengawalinya dengan memberikan potongan permata ke Namari dan rela diubah oleh Drun menjadi batu. Lalu disusul lainnya yang mempercayai permata naga ke Namari dan bergabung dengan Raya menjadi batu. Awalnya, Namari yang terkepung oleh para Drun mencoba untuk lari lewat salah satu celah. Tapi saat melihat ke belakang lagi, apalagi melihat perjuangan Raya dan yang lainnya, akhirnya Namari menyusun permatanya kembali, lalu bergabung dengan yang lain menjadi batu. Awalnya tidak ada yang berubah, sampai akhirnya kilatan cahaya muncul di dalam permata lalu meledak dan menyebar ke seluruh negeri menghancurkan Drun. Seketika hujan turun dan menghidupkan kembali para manusia serta naga. Para naga kemudian bersatu menyatukan kekuatannya dan diarahkan ke air untuk menghidupkan kembali Sisu.
Sisu senang melihat saudara-saudara lainnya yang kini sudah bebas. Ia juga kembali ditemukan dengan Raya dan yang lain. Sekarang mereka juga menerima Namari sebagai teman. Sekarang semua orang kembali ke keluarganya masing-masing. Raya pergi ke klan Hati dan melihat ayahnya masih hidup. Benja juga bangga putrinya tumbuh dewasa dan menjadi pahlawan. Terbukti kebesaran pencapaian Raya yaitu saat Sisu diperkenalkan ke Benja. Sisu juga menghadirkan semua klan yang kini siap bersatu menjadi Kumandra lagi. Dan Sisu bergabung dengan saudara naga lainnya. Oke, itulah alur cerita film dari Raya and the Last Dragon. Pesan dari saya untuk kalian adalah carilah teman seperti naga.